Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita review episode Smackdown 12 Oktober 2024. Sebelumnya saya minta maaf untuk teman-teman yang menantikan watch along di hari ini karena tidak ada. Saya kesiangan bangun jam setengah 8 guys ya. Dan itu tidak bisa langsung watch along guys ya. Masih shock gitu ya karena kesiangan padahal alarmnya sudah ada tapi tidak kebangun, ya mau gimana lagi guys ya. Dan juga saya agak menyesal karena show hari ini keren guys. Show hari ini mantap Smackdown. Kita bandingin sama Raw kemarin, jauh guys. Padahal isinya ya juga konsepnya ya kurang lebih sama lah. Datangin pegulat dari brand yang lain untuk build up untuk Crown Jewel. Tetapi drama terus story-nya lebih tebel di Smackdown ini guys. Rasanya guys. Jadi saya ngerasa harusnya Raw tuh bisa begini. Ngasih cerita yang jelas, ngasih kesempatan kepada pegulatnya dengan tujuan. Padet banget, solid lagi acaranya. Dan story-nya penting semua. Itu yang saya rasakan untuk Smackdown hari ini guys. Saya melihat Raw kemarin, lihat Smackdown sekarang, aduh kayak beda banget gitu loh. Mungkin Raw butuh penyesuaian ya, saya akui guys. Raw itu butuh penyesuaian karena udah 3 jam mepet jadi 2 jam sekarang. Tapi yang 2 jam kemarin tuh vibe-nya kurang lebih sama kayak 3 jam gitu loh. Cuma dikurangin aja match-nya. Nah yang di Smackdown karena emang sudah settle 2 jam, jadi mereka tahu bagaimana menghandle acara 2 jam. Khusus untuk hari ini, nice episode-nya, mantap kalau saya bilang. Rangkaian cerita dari awal hingga akhirnya. Kita dapat tujuan penting dari segmen. Kita dapat bagaimana low carder atau mid carder menuntut sebuah match, menuntut sebuah kesempatan, dan kaitan cerita satu sama lain, dan beberapa brawling itu cukup. Jadi kayak Smackdown tuh nunjukin kalau ini loh, kayak gini loh bikin show 2 jam tuh kayak begini. Oke guys ya, kita bahas detail aja apa saja yang terjadi cuma di Gulat Review. Oh iya, saya belum bilang guys. Tadi mungkin ada teman-teman yang sibuk nyari link live-nya di mana, YouTube nonton di mana. Karena di Facebooknya yang resmi WWE malah ngepost link minggu lalu, geblek banget itu orang. Kok bisa? Kok bisa? Harusnya kan tanggal 11 ya. Ternyata saya cari-cari guys di email nggak ada. Ternyata saya nyarinya di komen yang dipin WWE pas live stream Monday Night Raw. Jadi live stream Monday Night Raw kan ada tuh, ada replaynya tuh. Nah di pin komen itu ada Watch Smackdown next Friday here katanya gitu. Saya klik dan benar di situ ternyata guys. Saya juga baru tahu. Jadi sorry kalau misalnya teman-teman nyari-nyari nggak ketemu-ketemu. Terus saya share-nya pas jam 8.30 guys, sudah setengah 9. Ya semoga membantu karena saya baru nyari guys. Saya baru nge-onin ini di 8:30 juga. Saya juga nontonnya replay sebenarnya. Tapi ini jam 9 saya bisa langsung live karena saya beberapa saya skip di bagian-bagian yang kayak iklan, kayak build up match-nya, bukan kayak match-match di bagian-bagian awal gitu loh. Ya bisa lebih efektif lah untuk menontonnya dan bisa lebih tepat waktu dan lebih cepat untuk mengupload reviewnya. Anyway, di opening kita hari ini kita dapat Jimmy Uso yang baru aja return kemarin di Bad Blood dan muncul sekarang, dan dia bilang kalau malam ini dia dischedulkan match lawan Solo Sikoa main event. Dia bersemangat, dia senang sekali balik lagi bersama Tribal Chief-nya, dan lagi dia ngomong Roman masuk. Pertanyaan saya satu, kenapa harus menginterupsi gitu loh? Kenapa Roman harus motong Jimmy Uso yang lagi semangat entrance-nya itu? Yang saya lihat guys ya, kenapa nggak Jimmy Uso manggil atau Jimmy Uso udah selesai ngomong terus baru keluar Roman gitu? Kenapa pas Jimmy Uso lagi ngomong-ngomong semangat gitu kepotong sama entrance-nya Roman gitu? Kesannya kan kayak Roman menginterupsi dan ganggu Jimmy dong ya. Ada itu kesannya kalau saya bilang. Atau mungkin memang promonya sudah selesai, udah nggak ada lagi yang mau disampaikan, jadi ya udah tinggal masukin aja. Dan juga Jimmy mungkin menunjukkan aura kesal mungkin aja guys ya, tapi saya agak susah menebaknya, tapi mungkin nggak juga, nggak apa-apa juga gitu karena memang mereka satu tim sekarang. Terus Roman popnya besar, sambutan crowd yang lumayan oke, dan Roman minta penonton untuk join me, acknowledge him, bukan acknowledge me. Jadi Roman nggak ngasih kita acknowledge me di sini guys, dimana kita kan pengen Roman bilang acknowledge me lagi gitu. Tapi Roman malah bilang acknowledge Jimmy Uso.
yang sudah bantu dia. Terus dia menjelaskan kalau dia ini tribal chief. Dia bisa ambil yang dia mau, dia bisa dapatkan yang dia mau. Dan dia udah melakukan itu bersama Jimmy Uso selama 4 tahun. Dan sekarang Roman gak suka dengan posisinya sekarang ini, posisi yang seperti ini katanya gitu. Dan dia mau seperti yang kemarin-kemarin itu. Tapi kan dia harus tertampar oleh fakta. Dia seorang tribal chief without a tribe, kata si Jimmy ingatin ke si Roman Reigns ini. Terus Jimmy bilang, kita butuh bisa naiki puncak lagi, tetapi untuk menghadapi bloodline Solo yang sekarang, kita butuh bantuan, kita butuh pertolongan, kata Jimmy ke Roman. Roman agak terdiam gitu. Terus Jimmy bilang, saya tahu siapa yang bisa bantu kita. Dan kata-kata ini keluar ketika Roman bilang, we are the ones. Roman itu saking semangatnya, dia mengingat masa lalu dia bisa dapatkan yang dia inginkan bersama Jimmy Uso. Terus dia bilang we are the ones. Terus Jimmy bilang no, ya memang bukan, we are the ones slogannya Jimmy sama Jimmy Uso. Makanya Jimmy langsung bilang, saya tahu orang yang bisa bantu kita. Itu refernya ke Jey Uso. Penonton menyambut dengan yeet, tapi kurang kenceng. Jadi segmen ini bagus sebenarnya, dramanya dapet. Mereka apa yang mereka katakan tuh jelas. Cuma penonton, crowdnya ini agak kurang responnya guys. Ada beberapa momen jeda yang harusnya crowd tuh berisik, crowd tuh harusnya bersorak, tapi crowd diam. Ada bagian canggung itu yang saya rasakan di segmen penting ini guys. Ini penting segmennya. Roman Reigns ketemu Jimmy Uso bilang kita butuh bantuan. Roman merasa belum begitu. Itu intinya gitu. Pas pada penonton bilang yit gitu, terus Roman bilang apa? No yit katanya gitu. Berarti dia paham penonton maunya Jey Uso. Dia paham Jimmy maunya Jey Uso. Terus Roman bilang no yit. Why? It's very clear guys. Sangat jelas kenapa Roman bilang no yit. Orang yang mengkhianati Roman ya Jey Uso. Orang yang tidak ada di pihaknya Roman ketika Roman berjuang melawan Cody, Jey Uso. Orang yang membuat Roman salah satu alasan kenapa Roman kehilangan title di WrestleMania, Jey Uso. Gimana Roman mau langsung mengizinkan seorang Jey Uso yang mengkhianati dia, yang tidak menurut sama dia, yang mau pergi sama dia dan bahkan tidak membela dia, membela lawannya dia, mau ditarik lagi minta bantuan si Jey Uso? Nggak mungkin. Secara logis untuk cerita kayfabe nggak mungkin. Dan Roman bilang no hit di sini, terus kecewa lah penonton guys ya. Beda lah Jey Uso sama Jimmy. Jimmy jelas walaupun dia awalnya yang memercikkan buat Jey Uso keluar, tapi Jimmy sampai Roman kehilangan titlenya, Jimmy masih di pihak Roman. Sampai si Solo menghajar Jimmy kan. Sampai Jimmy datang ke Bad Blood, Jimmy di pihaknya Roman. Bedalah perlakuan Jimmy dan Jey Uso bagi Roman. Terus Jimmy bilang gini, Jimmy meyakinkan Roman, bagi saya, kamu selamanya tribal chief saya. Tapi hanya saya saat ini yang mengakui, yang acknowledge you as the tribal chief. Cuma Jimmy. Akhirnya Jimmy pergi. Roman diam. Mikir dia guys. Mikir si Roman guys. Kita coba lanjutin Bloodline sampai habis ya. Jadi Jimmy ini sempat ketemu Cody di belakang. Jadi Jimmy kayak respect Cody sekarang guys. Jadi berarti ini menunjukkan dari gestur mereka bahwa saat ini Bloodline fokus ke Bloodline lagi. Jadi Cody urusannya sendiri sekarang. Jimmy sama Roman cari pertolongan yang lain. Cody pikirin urusannya di sekarang gitu guys. Ini menunjukkan kita kalau sudah terpisah nih. Saya seneng ini karena Cody nggak usah ngurusin Bloodline lagi. Urusin yang baru itu si Kevin Owens itu. Dramanya ada di sini guys. Hari ini kita fokus dulu ke Bloodline lagi ya. Terus ada promo dari Solo Sikoa yang bilang kalau sayalah tribal chiefnya, saya punya ulah falanya, saya akan mengajar Jimmy Uso. Oke. Sampailah kita ke matchnya di main event. Jimmy keluar dengan entrance-nya itu, keluar Solo dengan anteknya berempat. Solo full team di sini guys. Matchnya abis Jimmy dihajar. Fatu beberapa kali tuh nyuri keserangan. Wasit nggak lihat ke Jimmy tuh. Beberapa kali Tama Tonga Loa juga mengalihkan wasit dan menghajar Jimmy Uso. Habis Jimmy sini 4 lawan 1 ini nggak adil. Roman belum ada guys. Dan sesuai dugaan pemenangnya Solo. Si Jacob Fatu ganggu.
wasit dialangin dialihin sama Tama Tonga atau Tonga Loa itu, terus Solo bisa kasih jempol, selesai. Ini bukan Jimmy-nya lemah ini guys, ini keroyokan. WWE nggak nunjukin Jimmy lemah di sini. Terus di ending setelah selesai dikeroyok lagi Jimmy, keluarlah Roman Reigns. Roman Reigns keluar mau coba ngelawan, nggak bisa, jumlah mereka kalah. Habis juga Roman guys. Roman sama Jimmy terkapar. Jelas dominasi Bloodline sangat terlihat nyata dan tidak bisa dipungkiri Roman sama Jimmy kurang orang. Dan Jimmy bilang, kita butuh pertolongan, Roman sadar. Roman mikir akhirnya guys. Ini mikir Roman sekarang nih. Nah di ending tetap Bloodline Solo yang paling mendominasi jelas. Nah ini proses War Games. Jelas sih Uso ini OTW guys. Ini ngarahnya ke situ, cuma dihalangin dengan Roman yang masih belum percaya. Roman yang masih punya ego. Roman yang masih dendam sama Jey Uso. Kalau kita pikir rasionalnya, kalau kita pikir kemungkinannya, Jey Uso pasti mau. Ini Romannya tinggal nih. Roman mau nggak minta tolong Jey Uso? Itu loh. Seorang Roman minta tolong. Itu kan sesuatu yang harus dipikirin matang-matang sama Roman guys. Ini dia mau minta tolong ke orang yang tidak mau nurut sama dia waktu itu. Jimmy jelas menekankan kita butuh pertolongan. Roman harusnya sadar di segmen ini dia udah dihajar berempat orang. Dia butuh 2 orang lagi. Ini masih Crown Jewel. Bookingan akan melambat nanti menuju Survivor Series War Games. Ini konklusi yang mantap. Openingnya begitu, kita dapat konklusi dari cerita di segmen opening guys. Makanya saya bilang kaitan story dari awal sampai akhir, beberapa story tambahan, beberapa tujuan story penting yang membuat show hari ini solid dan mantap. Oke, kita lanjut dulu ya guys ya. Masih ada hal banyak yang kita bicarakan hari ini. Salah satunya adalah LA Knight melawan Carmelo Hayes United States Championship. LA Knight sudah yakin banget lah di sini dia mau mengalahkan Carmelo. Matchnya oke banget menurut saya. Tapi tidak lebih oke daripada Melo dan Andrade guys ya. Oke, saya bilang LA Knight no botch. Sepengingatan saya ada kedatangan Andrade. Seperti yang saya duga di preview tadi malam. Saya bilang Andrade pasti ganggu datang. Bukan dia mengganggu dan membuat Carmelo kalah, bukan. Tapi dia hadir di sana. Ya jadi nggak fokus lah si Carmelo. Datang doang si Andrade nonton. LA Knight menang mutlak dengan BFT yang lumayan oke saya bilang ya. Agak counter gitu terus langsung BFT gitu, mantap juga tuh. LA Knight retain dan Andrade ngejek-ngejek tuh si Carmelo, kalahkan kau. Di belakang Carmelo ketemu nih Aldis. Carmelo bilang, saya nggak mau ini. Saya harusnya dapat title match yang fair. Andrade ganggu saya datang ke sana. Dan Carmelo minta rematch lah. Kamu udah kalah di situ kata Nick Aldis. Nah, Nick Aldis bilang, ini kan kalian Carmelo sama Andrade itu kan masih 3 lawan 3 ya. Gimana kalau match ke-7 katanya gitu. Nah, siapa yang menang dapat title match. Ini akan ada match ke-7 guys. Terakhir nih pertemuan Carmelo sama Andrade dalam satu match yang pasti mantap itu. Prediksi saya nggak ada pemenang, biar triple threat. Saya harapannya triple threat karena masing-masing sudah dapat kesempatan loh. Ini Carmelo dapat kesempatan pertamanya US title match. Terus ini Andrade udah kemarin dan kalah semua kan. Masa salah satu dari mereka lagi kayak match lagi, kayaknya pengulangan aja kalau saya bilang. LA Knight akan lawan 2 orang. Tentu yang saya mau. Crown Jewel, setuju saya guys. Malam ini dischedulkan Jakara Jackson sama Lash Legend, tag team woman dari NXT akan lawan si Jade Cargill dan Bianca. Nah ini menarik guys. Jadi Jakara Jackson sama Lash Legend ini kan entrance. Saya baru pertama kali lihat entrance mereka dan nice kalau saya bilang, bagus lah. Pas mereka masuk tiba-tiba Kevin Owens datang. Terus Kevin Owens bilang, saya dilarang datang ke sini, tapi saya mau ngomong sesuatu. Dia mau jelasin kenapa dia melakukan hal itu ke Cody. Kevin Owens bilang dia bukan yang salah di sini guys. Kevin Owens menekankan kalau yang salah bukan dia, yang salah Cody yang turn heel ke dia katanya gitu. Tapi ngomong belum selesai, mic-nya di cut gitu karena memang dia kan outsider ceritanya ya, dia nggak boleh datang kan ya, dilarang, disuspend dia disuspend, dia didenda gara-gara apa yang dia lakukan sama Cody oleh Nick Aldis. Dan ini bikin Cody keluar mau menghajar Kevin Owens. Kevin Owens udah semangat juga, ayo sini, dipisah sama wasit guys.
Dan Randy Orton keluar, mau coba melerai dua-duanya. Dia tarik Cody biar nggak maju lagi ke atas ring. Terus dia mengarah ke Kevin Owens, mau coba ngomong sama atau nenangin Kevin Owens. Kevin Owens gak sengaja nyikut dia gitu. Karena Kevin Owens gak sadar di belakang tuh Randy Orton. Dia nyikut gitu. Randy Orton sakit, Randy Orton marah, dia pukul si Kevin Owens. Dan dalam pikiran Kevin Owens, ini Randy Orton di pihaknya Cody terus mukul dia. Karena Kevin Owens gak sadar dia ngikutin Randy Orton. Dan Randy Orton taunya si Kevin Owens nyerang dia. Dan Randy Orton mukul Kevin Owens, guys. Kaget Kevin Owens. Lah, Randy Orton malah bela Cody, pikirannya gitu. Jelas dia kan berpikir Cody itu di pihak yang salah. Karena Kevin Owens pergi tuh setelah itu. Dengan kagetnya dia pergi dengan sakit. Dan Randy Orton juga sebenarnya gak mau mukul. Agak nyesel juga adiknya. Dia mau ngomong tapi malah jadi menghajar Kevin Owens, yang mana ini sahabatnya juga. Mereka berteman dari lama, dari beberapa bulan ini, story dengan Bloodline. Dalam sudut pandang Kevin Owens, lebih menyakitkan Kevin Owens dipukuli oleh Randy Orton daripada dikhianati oleh Cody. Begitu kalau saya lihat di sini. Tiba-tiba Sanding Aldis lagi ketemu sama Street Profits sama DIY yang minta kesempatan, ngamuk-ngamuk gitu, agak delay lama sedikit ya teriak-teriaknya itu. Tiba-tiba ngelihat Kevin Owens mukulin Randy Orton di parkiran lagi. Ini seneng banget mereka main di parkiran kayaknya guys ya, si Kevin Owens ini. Jangan-jangan match mereka nanti parking lot brawl kayaknya. Kevin Owens mengajar Randy Orton habis-habisan guys. Sampai dipisah sama security, terus dicek di medis sama si Nick Aldis. Randy Orton terkapar. Ini menurut saya yang menarik guys. Dan berarti ini menunjukkan kayak kita kalau Kevin Owens fokusnya ke Orton dulu sekarang guys. Karena Cody kan lagi fokus ke Gunther untuk Crown Jewel. Nah sekarang Kevin Owens lagi fokus ke Orton dulu. Sampai nanti Cody udah slow setelah Crown Jewel, dia akan balik fokus ke Kevin Owens lagi menuju Survivor Series. Nah by the way, tag team woman tadi yang sudah entrance ya, cuma ngelihat doang apa yang terjadi brawlernya guys ya. Nah untuk matchnya sendiri, Bianca, Jade Cargill, Lash Legend sama Jakara Jackson. Ada Piper Niven sama Chelsea Green juga datang. Dan matchnya dimenangkan oleh Bianca Belair dan juga Jade Cargill. Jelas retain karena gangguan juga dari si Chelsea Green, yang dimana Jakara Jackson apa Lash Legend gitu loh malah fokus mengajar Chelsea Green di bawah. Dia nggak fokus apa yang terjadi di atas. Jadi ya si Jade sama Bianca gampang aja untuk menang ini. Dan ini mungkin mengarah ke cerita Lash Legend sama Jakara Jackson sama melawan Piper Niven sama Chelsea Green ke NXT kali guys ya, untuk bantu-bantu ngangkat NXT juga kayaknya nih. Kesan saya melihat pertama kali Jakara sama Lash Legend ya, ini karena kesempatan mereka satu-satunya mungkin ya untuk bertanding di main roster sebelum mereka diangkat ke main roster. Cukup impresif lah. Lanjut lagi, kita dapat segmen Nia Jax. Nah ini juga bagus guys. Bagus semua segmennya. Gimana ceritanya ini? Nia Jax keluar. Dia merasa dia paling dominasi dan ngalahin semua orang yang main lawan dia. Annihilate semuanya katanya gitu. Nanti lawan Liv Morgan di Crown Jewel, dia juga akan meng-annihilate si Liv Morgan yang warnanya kecil itu. Dan dia memaksa Tiffany Stratton untuk, itulah saatnya kamu cash in nanti ke Liv Morgan. Jadi dia minta Tiffany Stratton tuh cash in ke Liv Morgan. Karena nanti Liv Morgan akan dihajar Nia Jax di Crown Jewel. Itulah waktunya. Tiffany Stratton ya aja gitu loh. Terus Naomi keluar mau nantang Nia Jax. Saya kira title match ya, tapi ternyata bukan title match ya, non-title. Jadi Naomi itu datang ngomong dia pernah ngepin Tiffany, ngepin Nia Jax, dan dia pantas dapetin titlenya gitu. Nia Jax kan dipinnya berdua sama Bayley. Naomi sama Bayley ngepin Nia Jax berdua, karena itu yang pembelaan dari Nia Jax, kamu ngepin saya berdua gitu. Terus Naomi tetap pengen nantang Nia Jax, dan sekarang juga dia. Dan bukan title match. Saya agak kaget ketika dia menang. Ternyata bukan title. Oh iya ding, bukan title match. Sebelum match, Liv Morgan, Raquel, dan Dominic Haram datang dari Raw. Lumayan spesial guys segmennya jadinya. Dan Liv Morgan bilang, kamu gak bisa ngalahin saya, dan dia mau nonton match malam ini di mana Naomi akan mengalahkanmu. Kata Liv Morgan ke Nia Jax. Nontonlah itu mereka di samping komentator. Dan memang Naomi menang. Karena ada drama. Tiffany mau mukul Naomi, terus Raquel menghalanginya, terus Raquel ngalihin perhatian, dan Liv Morgan jatuhin Nia Jax dan membuat Naomi bisa ngepin roll up dan kelar. Naomi menang. Naomi akan dapat kesempatan tuh next time kayaknya tuh, karena dia udah ngepin Nia Jax clean hitungannya ya.
Walaupun dirty juga ya kan ada gangguan itu. Dan ketika Liv Morgan lagi selebrasi di entrance, Mami keluar guys. Mantep guys, Mami keluar. Mami menghajar di situ, Raquel dihajar kan udah dendam banget sama Raquel karena ganggu match-nya. Terus di atas dia nendang juga Nia Jax itu. Semua orang dia hajar di sana guys. Nia Jax dia hajar, Liv Morgan dia hajar, nggak peduli Mami. Yang penting orang ini musuhnya dia. Selesai tuh segmen guys. Nah, yang kita lihat di sini jelas Nia Jax melawan Liv Morgan ini sama-sama heel mereka. Sama-sama heel. WWE harus memperlihatkan siapa posisi yang babyface yang patut dibela penonton lah untuk sesaat. Mungkin Liv Morgan saat ini. Mungkin guys ya. Mungkin saja. Atau malah elemen itu ditambah, elemen babyface-nya ditambah di kehadiran Tiffany sama kehadirannya Rhea Ripley di match mereka nanti di Crown Jewel. Let's see what's gonna happen di kelanjutan cerita Nia Jax dan Liv Morgan. Dan minggu depan kita tahu Tiffany akan datang ke Raw, udah ada spoilernya, dan dia akan tag team sama Rhea Ripley melawan Liv Morgan dan juga Raquel Rodriguez guys. Tujuannya Tiffany datang ke SmackDown ke Raw minggu depan itu yang di spoiler kemarin itu untuk menyampaikan pesan lah guys ya. Jadi kayaknya memang misinya si Tiffany adalah cash in ke Liv Morgan untuk saat ini. Bukan ke Nia Jax, cash in-nya dia ke Liv Morgan. Tapi bisa jadi enggak juga guys, karena masalahnya Liv Morgan sama Mami kan. Di belakang Nick Aldis ketemu Santos Escobar yang menuntut untuk ngasih kesempatan kepada Elektra Lopez sama Los Garza juga. Terus Nick Aldis bilang apa? Saya kasih kesempatan kamu minggu depan lawan tag team pilihan saya, new tag team. Jelas lah, Motor City Machine Gun yang sudah dikasih teaser-teasernya guys. Minggu depan debut mereka di WWE guys. Dan sama Los Garza. Dan katanya kalau Los Garza menang bisa dapat title match di kemudian hari. Dan Escobar menerimanya karena nggak tahu siapa lawannya. Mereka akan kaget melihat Motor City Machine Gun yang akan lawan Los Garza minggu depan. Dan kemudian DIY sama Street Profits juga minta kesempatan. Dan Aldis nggak mau kasih karena udah kesempatannya udah terjadi di sana. Mungkin mereka akan match juga dulu guys. Dan ini mengarah ke cerita di mana Kevin Owens mengajar Randy Orton di parkiran guys ya. And sampailah ke main event. Udah ini SmackDown hari ini. Bagus kan guys? Bagus guys. Kalau saya bilang yang belum nonton, silahkan nonton dulu. Silahkan nonton yang replaynya ada di channel WWE. Dan saya cukup menyesal, saya akui, tidak live watch along tadi. Karena pasti akan seru tuh. Pasti akan seru kalau nonton live guys ya. Karena show hari ini mantap banget. Dari segi story, dari segi penyajian segmen. Saya berharap Raw itu 2 jam tuh begini. Semua tetap dapat kesempatan. Semua tetap dapat cerita yang tidak cuma buang-buang waktu, tapi ada inti dan story yang akan berlanjut setelahnya. Dan that's it. That's my review for SmackDown tanggal 12 Oktober 2024. Terima kasih buat teman-teman yang pastinya masih setia menjadi supporter Gilang Agulat. Thank you.